Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Pemirsa MT1 Padang TV dan sahabat teladan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya kita dihantarkan ke Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan ampunan, bulan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita juga berdoa bermohon kepada Allah agar selawat dan salam kita disampaikan kepada junjungan kita yakni besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa MT1 Padang TV dan sahabat teladan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan disebut juga oleh para ulama dengan Syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Dan itu memberikan motivasi kepada orang-orang beriman yang berpuasa di siang Ramadan, di malam harinya mereka melakukan qiyam. Di samping tarawih, witir atau tahajud, mereka juga memperbanyak membaca Al-Quran. Dan keutamaan membaca Al-Quran sungguh banyak sekali. Hadis-hadis Rasul yang sahih menjelaskan orang yang membaca Al-Quran akan merasakan ketenangan jiwa. Orang yang membaca Al-Quran dengan tajwid dan makhraj yang benar, pahalanya berlipat ganda. Bahkan orang yang hanya sekedar bisa membaca saja satu huruf, tetap saja mendapatkan asyarah hasanat, satu huruf 10 kebajikan. Dan kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, alif lam mim itu tidak satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Begitulah keistimewaan Al-Quran. Pemirsa MT1 Padang TV dan sahabat teladan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sesungguhnya yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya, kita bukan sekedar membaca. Kalau kita ingin naik level, bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran, seharusnya setelah kita bisa membaca, kita berusaha untuk menghafalnya. Apa tujuannya? Karena kita membutuhkan ayat-ayat yang kita hafal untuk kebutuhan ibadah kita, untuk sholat kita. Di samping ayat-ayat yang kita hafal itu juga menjadi penjaga diri kita, benteng dari bisikan-bisikan syaitan atau gangguan syaitan. Naik level lagi yang ketiga, kalau kita ingin interaksi itu lebih bagus lagi, idealnya kita membaca terjemahan ayat demi ayat yang kita baca. Untuk apa? Untuk tadabbur. Allah berfirman, afala yatadabbaruna fil Quran. Kenapa kita tidak mentadabburi ayat Allah Subhanahu wa taala? Artinya apa? Kalau seandainya kita hanya baru sekedar membaca, belum akan menyentuh pada esensi yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah bukan untuk sekedar dibaca. Bahkan Al-Quran diturunkan oleh Allah bukan untuk sekedar dihafal. Tetapi Allah menginginkan Al-Quran itu menjadi petunjuk, menjadi pedoman, menjadi pegangan hidup kita. Inilah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Paling tidak ada 3 fungsi Al-Quran dalam ayat ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hudal linnas, petunjuk. Bagaimana Al-Quran bisa jadi petunjuk buat kita? Dia berbahasa Arab, kita tidak mengerti bahasa Arab. Tentu kita nggak akan tahu apa yang diinginkan oleh Allah. Begitu juga misalnya Al-Quran itu adalah bayyinat, penjelas. Apa yang dijelaskan oleh Al-Quran? Kita tidak akan tahu kecuali kita membaca terjemahannya. Apalagi kalau seandainya fungsi yang ketiga, furqan, pembeda antara hak dan batil. Siapa yang bisa mengetahui ini hak, ini batil? Tidak ada kecuali dia mengerti dari ayat yang dia baca. Artinya apa? Terjemahannya mesti kita baca. Pemirsa MT1 Padang TV dan sahabat teladan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa momentum Ramadan adalah momentum untuk berinteraksi dengan Al-Quran, membaca semaksimal mungkin. Bahkan mungkin sebagian kita punya target khatam 2 atau 3 kali selama Ramadan, itu bagus. Luar biasa. Kenapa? Karena hari-hari sebelumnya mungkin kita jarang berinteraksi dengan Quran. Tetapi kalau kita ingin naik kelas, lebih berkualitas lagi interaksi kita dengan Al-Quran,
seharusnya kita berusaha juga untuk menghafalnya. Andai kita tidak punya waktu yang cukup untuk menghafal, maka paling tidak kita berusaha dari ayat-ayat yang kita baca. Ada satu ayat atau satu surat secara khusus kita baca terjemahannya. Walaupun tidak khatam seperti sekedar membaca, tapi yakinlah dengan membaca terjemahannya, satu ayat kita baca terjemahannya, kita tadabburi, pasti kita mendapatkan banyak pesan, banyak inspirasi, banyak pelajaran dari ayat yang kita baca terjemahannya itu. Apalagi misalnya ada satu surat secara khusus kita baca terjemahannya, pasti akan terbukti Al-Quran itu adalah hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dia akan menjadi petunjuk, dia akan menjadi penjelas, dia akan menjadi pembeda antara hak dan batil. Bahkan sebahagian dari ayat Allah itu adalah misalnya kisah, cerita. Kalau itu kita baca, pasti kita akan mendapatkan banyak inspirasi. Tapi syaratnya adalah kita harus baca terjemahannya. Maka pemirsa FT1 Badang TV dan sahabat teladan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita manfaatkan momentum Ramadan ini, ibadah kita lebih berkualitas. Bukan sekedar membaca, interaksi kita dengan Al-Quran bukan sekedar membaca. Naikkan kelasnya, mungkin menambah hafalan kita. Untuk kepentingan ibadah kita juga. Atau ada ayat, surat secara khusus yang kita targetkan, khatam juga terjemahannya kita baca. Maka yakinlah, pasti banyak pesan, banyak inspirasi yang bisa kita ambil dari ayat yang terjemahannya itu kita baca. Pemirsa FT1 Badang TV dan sahabat teladan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini bisa kita lakukan pada kondisi yang lain, pasti juga akan menghadirkan suasana hati yang khusyuk dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Dan itulah sebenarnya yang diingatkan oleh Allah dalam firman-Nya, alam ya'ni lilladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Yang dimaksud dengan wa ma nazala minal haqqi itu adalah Al-Quran. Maka pilihannya adalah kalau kita orang-orang beriman ingin lebih berkualitas lagi ibadah kita, interaksi kita dengan Al-Quran bukan sekadar membaca saja, tapi mungkin bisa menghafalnya, atau paling tidak ada ayat atau satu surat yang kita baca terjemahannya sehingga kita tahu maksud yang diinginkan oleh Allah, maka hati kita insya Allah menjadi khusyuk. Kita juga mendapatkan inspirasi, pelajaran, pedoman dari Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa FT1 Badang TV dan sahabat teladan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi mari kita berinteraksi dengan Al-Quran lebih maksimal lagi, bukan sekedar membaca saja, tapi juga mentadaburi maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.